Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abda bismillahi musta'ina radin bihi mudabbira mu'ina walhamdulillahi kama hadana ila sabilil haqqi wajtabana ahmaduhu subhanahu wa ashkuruh wa min masawi amali astaghfiruh wa asta'inuhu ala nailir ridha wa astamiddu lutfahu fima qada wa ba'du inni bil yakini ashhadu syahadatal ikhlasi alla yu'badu bil haqqi ma'luhun siwa rahmani man jalla an aibin wa an nuqsani wa anna khaira khalqihi muhammada man ja'ana bil bayyinati wal huda rasuluhu ila jami'il khalqi bin nuri wal huda wa dinil haqqi amma ba'd ahibati fillah a'azzakumullah jami'an. Kita lanjutkan kembali pada pertemuan ini kajian kita tentang kitab Raf'ul Malam an A'immatil A'lam, kitab tentang bagaimana kita memberi uzur atau alasan untuk memberi maaf atau kelonggaran terhadap perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan para ulama kita. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas beberapa sebab terjadinya perbedaan pendapat yang menyebabkan kita memberi uzur dan toleransi kepada saudara kita yang tidak sependapat dengan kita. Pendapat atau sebab yang terakhir kemarin sampai di mana? Apa itu? Coba dibaca. Ini kata Pak Wali dan hukum membaca Al-Fatihah. Mimma ya ummu bihi balwa, atau pendapat yang mayoritas ulama berbeda pendapat dengan Imam Abu Hanifah. Silakan pilih yang mana? Dipilih. Satu paket, silakan. Berapa paketnya, semuanya apa? 3 paket. Ya, iya, ambil. Silakan. Ya, 1 pasang. Baik. Jadi bagaimana sikap kita menyikapinya ketika terjadi perbedaan seperti ini? Siapa yang tahu? Kita katakan bahwa kadangkala ulama berbeda pendapat dalam masalah usulnya, yaitu dalam menentukan dalil. Dalilnya sampai kepada mereka, tapi karena perbedaan cara pandang atau sudut pandang, perbedaan usul, sehingga mereka berbeda menyikapi dalil. Seperti contohnya hukum menikah tanpa wali. Menurut Imam Abu Hanifah sah tapi tidak sempurna, sedangkan mayoritas mengatakan tidak sah. Seperti juga rukunnya Al-Fatihah di dalam sholat. Menurut mayoritas Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad mengatakan tidak sah kalau tidak baca Al-Fatihah. Tapi menurut Imam Abu Hanifah sah tapi tidak sempurna. Nah, sekarang pertanyaannya adalah sikap kita sebagai pengikut para imam. Sikap kita sebagai pengikut para imam. Apa yang mesti kita lakukan kalau ulama kita berbeda pendapat seperti ini? Siapa yang bisa jawab? Kemarin sudah kita jelaskan. Kita murojaah saja, cepat. A, anak kasih opsi. Kalau dikasih opsi pertama A, boleh dipilih terserah saja, kan yang penting ada ulama berpendapat boleh. Jadi boleh nak baca Al-Fatihah,
boleh menikah tanpa wali, karena ada juga ulama yang berpendapat boleh, ya kan? Itu A. Artinya tidak boleh tidak perlu dipermasalahkan. Itu opsi A. Opsi B, perlu dicari dalil yang lebih kuat sambil ya menjelaskan kesalahan atau kelemahan pendapat yang menyelisihinya. C. Ya. Apa C bagus? Hah? Nggak perlu pusing deh. Nggak perlu pusing. Yang penting ada ulama, ya itu sudah kembali ke A tadi berarti. Atau dua pilihan saja, A atau B jawabannya? B. Yang menjawab A mana deh? Angkat tangan. Kenapa bisa A? Yang penting ada ulama yang berpendapat. Boleh. Berarti antum nanti menikah tanpa wali, boleh ya? Boleh. Tidak juga. Maksudnya bagaimana? Boleh, tapi tidak sempurna. Berarti boleh nih orang menikah tanpa wali? Boleh. Bagaimana cara membantah ini? Ada yang berpendapat boleh loh, pengikutnya Imam Abu Hanifah. Siapa yang bisa meluruskan atau menjelaskan? Diajar antum mentarjih pendapat atau menguatkan salah satu di antara dua pendapat. Antum mayoritas menjawab B tadi semuanya. Ini ada yang berpendapat A, silakan. Siapa yang ingin meyakinkan dia bahwa B yang benar? Cepat. Pelan-pelan. Antum menguatkan pendapatnya itu berarti. Antum sependapat dengan dia atau berbeda pendapat? Beda pendapat apa sependapat? Antum tidak tahu juga apa pendapat antum ya? Yang mana pendapat antum? Ikut Imam Abu Hanifah atau mayoritas? Ikut apa? Abu Hanifah. Oh, pantas antum kuatkan pendapatnya. Yang mayoritas coba yakinkan pendapat antum. Kalau antum mengatakan B yang benar, coba bagaimana cara meyakinkannya? Contoh, angkat saja satu masalah menikah tanpa wali. Boleh ke orang menikah tanpa wali, atau boleh ke orang sholat tidak baca Al-Fatihah? Tidak boleh. Kata teman antum boleh, cuma tidak sempurna aja, tapi boleh-boleh saja. Nah, coba yakinkan, gimana cara meyakinkannya? Kalau ada yang bisa jawab ini langsung dapat 4 semua, yang benar ya jawabannya. Nah, cepat. Siapa yang bisa jawab? Wah, yang meyakinkan jawaban yang benar dapat 4 langsung. Kalau 4 sempurna jawabannya. Cepat. Waktu kita tidak banyak. Ada beberapa sebab lain yang akan kita bahas. Ini murojaah saja. Angkat tangan. Pendapat mayoritas mana? Pengikut jumhur. Cepat. Coba angkat tangan. Kalau mau jawab aja, angkat tangan. Jangan usah takut. Siapa yang berani? Ya, yang paling belakang. Ya. Lebih afdolnya antum bilang. Lebih afdolnya. Apakah pendapat mayoritas? Tidak sah, bukan lebih afdal. Kalau lebih afdal artinya sah-sah saja kan, kalau tidak Ini antum ikut mayoritas apa Abu Hanifah antum? Mayoritas, bukan lebih afdal bahasanya. Lebih afdal itu artinya sah-sah saja tidak baca Al-Fatihah, tapi afdalnya baca Al-Fatihah. Itu justru pendapatnya Abu Hanifah. Yang ini. Kenapa beda? Tapi menurut dia lah sholat itu maksudnya tidak sempurna, bukan tidak sah. Bagaimana antum bantah? Nah, mengetahui apa yang jelas ngomongnya? Siapa yang bisa bantu? Cepat, waktu.
Artinya terserah ya, bagimu pendapatmu, bagiku pendapatku, begitu ya. Ambil satu hadiahnya ya. Belum sempurna, tapi bolehlah. Sini. Tapi tidak sempurna. Ada yang lain Pak jawabannya? Silakan. Jadi ini menjauhi debat ya, terserah kamu lah. Bagimu pendapatmu, bagiku pendapatku. Menurutku mayoritas yang benar. Sudahlah, kamu kerjakan saja yang menurutmu benar. Ya, oke. Ada yang bersikap seperti itu. Tapi kita tidak membenarkan sikap itu. Tapi itulah pendapat ya. Pendapat yang tepatnya seperti apa? Kalau seperti ini. Baik, saya jawab ya. Coba perhatikan baik-baik. Ketika terjadi, itulah gunanya pertama kita katakan, itulah gunanya kita belajar kitab ini. Kita mengetahui sebab ulama kadang keliru atau tergelincir dalam pendapatnya. Sehingga kita dengan yakin bisa memilih salah satu di antara dua pendapat yang lebih kuat. Kalau tidak, untuk apa kita gunanya belajar ini, perbedaan pendapat, sebab perbedaan pendapat ini? Kalau seandainya setiap ulama yang penting ada yang membolehkan, ya boleh kita ikuti yang mana saja. Untuk apa kita mencari dalil, belajar dalil? Ya sudah, kita cari saja yang paling gampangnya, ya kan? Nah, tapi tidak begitu. Agama ini dibangun di atas dalil. Perkataan ulama bukanlah dalil, itu poin pertama. Tapi butuh dalil yang mendukung perkataan tersebut. Nah, terkadang dalam berdalil sekalipun para ulama berbeda-beda. Ada yang terkadang berpegang pada hadis dhaif, yang mungkin itu yang sampai kepada mereka. Nah, ada yang sampai kepadanya hadis sahih, tapi dengan kaidah atau usul yang mereka buat untuk berjaga-jaga, sehingga mereka menolaknya dengan mengambil zahirnya. Sehingga jelas-jelas hadis yang zahirnya mengatakan la sholata illa bi fatihatil kitab, atau dalam riwayat lain man shalla bi ghairi fatihatil kitab fa sholatu khidajun khidaj, itu menunjukkan zahirnya tidak sah memang. Seperti juga hadis tentang menikah tanpa wali, man nakaha bi ghairi wali fa nikahu batil kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. La nikaha illa bi wali dalam riwayat yang lain. Nah, tapi kenapa pertanyaan Abu Hanifah mentakwilnya dari kata tidak sah menjadi tidak sempurna? Itu karena usul yang beliau miliki tadi. Usulnya apa? Bahwa itu yang disampaikan oleh teman antum tadi, bahwa sesuatu yang ya ummu bihi balwa. Apa itu ya ummu bihi balwa tadi kita bilang? Sesuatu yang dirasakan oleh semua orang. Menikah, orang rata-rata menikah. Sholat, orang rata-rata sholat. Masa cuma sekitar berapa orang hitung jari yang periwayatnya? Sehingga dia memasukkan keraguan ke dalam hatinya, sehingga perlu ditakwil. Ini maksudnya bukan tidak sah maksudnya, tapi apa? Tidak sempurna. Kita katakan membantah ini usul yang dipegang oleh Imam Abu Hanifah. Jangankan masalah hukum, masalah akidah saja tidak perlu orang harus sampai derajatnya mutawatir. Masalah akidah mana lebih tinggi derajatnya, masalah hukum atau masalah akidah? Masalah akidah. Jelas masalah keyakinan itu lebih tinggi derajatnya daripada masalah hukum. Tapi bersamaan dengan itu, sah tidak diterima hadis ahad atau hadis yang cuma diriwayatkan 1-2 orang perawi saja dalam masalah akidah, sah apa tidak sah? Sah saja. Contohnya hadis apa? Hadis Umar bin Khattab, innamal a'malu binniyat, tentang sah atau tidak sahnya ini amalan loh, masalah keyakinan. Tapi yang meriwayatkan hadis ini cuma satu-satunya sahabat dari jalur yang sahih di antara seluruh jalur, itu cuma Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ini menunjukkan bahwa masalah akidah saja yang jelas lebih penting dari masalah ahkam atau masalah hukum, itu boleh diambil darinya adalah hadis-hadis ahad, apalagi masalah hukum. Masalah hukum itu derajatnya lebih, levelnya di bawah. Nah, dan dalil yang ketiga untuk membantah pendapat yang mengatakan yang menolak hadis yang sahih kepadanya, seperti ada kitab Shaghir Risalah yang kecil ditulis Syekh Albani untuk membantah Imam Abu Hanifah tentang rukunnya Al-Fatihah. Ya, Syekh Albani membuat suatu risalah yang sangat bagus sekali, sangat ilmiah dalam membantah mazhabnya Imam Abu Hanifah dalam masalah rukunnya Al-Fatihah dan pengikut fanatiknya Imam Abu Hanifah. Karena sampai sekarang masih ada saja pengikut fanatiknya Imam Abu Hanifah yang berpendapat bahwa Al-Fatihah bukan rukun dari sholat. Nah, di situ antum baca betapa di situ ulama mengajarkan kita untuk apa? Idza in tanaza'tum fi syai'in fa idza tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi
wa rasul. Apabila berbeda pendapat itu kembalikan kepada Allah, yaitu Al-Quran, dan Rasul, yaitu hadis-hadisnya. Nah, hadis-hadisnya jelas. Riwayat yang kita sebutkan tadi semuanya menunjukkan tidak sah, bukan tidak sempurna. Maka disinilah kita memberikan uzur kepada beliau bahwasanya kita tanpa ragu sedikit pun mengatakan ya pendapat tersebut lemah. Walaupun kita tetap memberi uzur, tidak harus menyesatkan, tidak harus mengatakan kamu begini dan begitu, tidak. Tapi kita cukup membantah secara ilmiah saja. Nah, inilah sebenarnya bagi pengikut mazhab Abu Hanifah yang hakiki, sebenarnya mestinya dia mengamalkan perkataan Imam Abu Hanifah sendiri. Apa itu? Semua imam yang 4 mewasiatkan kepada pengikutnya. Siapa yang masih ingat apa wasiatnya? Mereka sepakat mewasiatkan kepada para pengikutnya, ini ulama yang 4 mazhab ini. Apa kata mereka pada para pengikutnya? Maka tinggalkan perkataanku, ambil perkataan Allah dan Rasulnya. Atau insahal hadis fahuwa mazhabi, jika hadisnya sahih maka itu adalah mazhabku. Sambil di situ. Sudah suka coklat? Ya, ambil. Nah, baik, kita lanjut sedikit. Ya, penyebab yang ke berapa lagi? Kelima apa yang keempat? Atau keenam? Yang keenam. Baik. Penyebab yang keenam, barakallahu fikum, kita lanjutkan tambahan pelajaran kita. Ya, silakan. Antum suka itu atau itu? Ambil. Baik. Jadi kesimpulannya apa tadi? Kalau bagaimana caranya kita menyikapi perbedaan pendapat para imam? Kita jadikan perkataan imam itu adalah jalan atau penerang kepada hadis Nabi, tapi perkataan mereka bukanlah dalil, tapi butuh dalil. Ya, kalau dalilnya kuat kita ambil, kalau dalilnya lemah biar siapa yang berkata tetap ditolak. Baik. Sebab yang keenam, ada ma'rifatihi bidilalatil hadis. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sebab yang keenam adalah sebabnya yaitu ada ma'rifatihi bidilalatil hadis, yaitu tidak mengetahui maksud pendalilan dari lafaz hadis tersebut. Dilalatul alfaz misalnya, pendalilan dari sisi lafaz hadisnya dia tidak mengerti atau memahami apa yang dimaksud oleh Nabi dalam hadis itu. Sampai hadisnya kepada dia tapi tidak mengerti maknanya. Seperti lafaz misalnya al-mukhabarah, al-muzabanah, itu lafaz-lafaz gharib ya, istilahnya lafaz-lafaz yang betul-betul bahasa Arab dari bahasa Arab fasih, fusha. Kata para ulama, al-muzabanah itu artinya bai'ur rutab fi ru'usil nakhl bitamr, yaitu jual beli antara rutob itu kurma masih muda yang masih di pohonnya, kemudian ya alat bayarnya itu bukan uang tapi kurma masak. Apakah jual beli seperti itu boleh atau tidak? Ini ada pembahasan masalah fikihnya. Nah, ini istilah-istilah mukhabarah, muzabana seperti ini kadang sebagian ulama tidak mengerti apa maksudnya ini. Nah, sehingga terjadilah perbedaan ya dalam memahami hadis. Begitu juga kadang dalam memahami istilah atau dilalatul alfaz dari ayat. Seperti misalnya Allah berfirman dalam Al-Quran, walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Orang yang ditalak dia menunggu ya masa iddahnya selama 3 quru. 3 quru itu maksudnya apa? Al-qor, jamak dari al-qor'u. Al-qor'u jamaknya adalah quru. Apa artinya quru? 3 apa ini? 3 haid kah? Atau 3 kali haid kah? Atau 3 kali suci? Nah, kira-kira yang mana yang benar? Wanita yang ditalak berapa lama masa iddahnya? Dibilang Al-Quran 3 kali quru. Quru ini apa artinya? 3 kali haid apa 3 kali suci? Nah, di sini ada dua pendapat ulama. Ada
pendapat pertama mengatakan 3 kali suci, pendapat kedua mengatakan 3 kali haid. Barulah setelah itu dia boleh menikah lagi. Nah, kenapa mereka berbeda pendapat? Disebabkan karena kalimat qor ini berbeda pemahamannya dari kalangan para ulama. Ada yang memahami memakna haid, ada yang memahami bermakna suci. Dan itu masing-masing ada salafnya. Para sahabat saja berbeda pendapat dalam hal ini. Saya nukil dari kitab Adwa'ul Bayan oleh Syekh Muhammad Amin Asy-Syankiti rahimahullahu taala. Beliau menyebutkan ini beberapa permasalahan dalam masalah ini. Dalam masalah apa? Dalam masalah al-qor ini. Ya. Di antaranya ada di antara ulama yang berpendapat qor itu berarti suci. Ya, di antaranya pendapatnya Imam Malik, Imam Syafi'i, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, Zaid bin Sabit, Abdullah bin Umar, dan fuqaha sab'ah. Mayoritas banyak sekali ulama yang mengatakan yang dimaksud dengan qor ini adalah suci, berarti 3 kali suci kalau begitu. Ada juga yang berpendapat ya qor itu bermakna haid, berarti 3 kali haid. Di antara yang berpendapat dengan pendapat ini yaitu Khulafa Rasyidin yang 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Kemudian juga ini pendapatnya Ibnu Mas'ud, pendapatnya Abu Musa al-Ash'ari, pendapatnya Ubadah bin Samit, pendapatnya Abu Darda, ini sahabat semua, pendapatnya Ibnu Abbas, pendapatnya Muaz bin Jabal, dan jamaah minat tabi'in, dan riwayat dari Imam Ahmad dari kalangan ulama mazhab. Ya, dan setiap kelompok berdalil dengan hujahnya masing-masing dan pendapatnya masing-masing, menguatkan pendapatnya masing-masing. Maka di sini ya kita lihat perbedaan yang sangat luar biasa dari kalangan para ulama dalam memahami kalimat qor ini dalam Al-Quran. Dan itu berbeda tentu konsekuensinya. Jadi kalau yang memandang bahwa al-qor itu adalah haid, berarti yang dilihat itu adalah masa haidnya. Kapan dia dibolehkan untuk menikah lagi kalau setelah ditolak oleh suaminya, maka menurut yang mengatakan qor itu bermakna haid, dilihat haidnya, berarti 3 kali haid. Kalau selesai 3 kali haid, selesai masa iddah. Kalau yang memandang bahwa qor itu bermakna suci, berarti yang dilihat adalah suci dari haidnya. Maka dilihat setelah suci dari haidnya dihitung sampai 3 kali, maka setelah itu baru selesai masa iddahnya dan boleh menikah. Nah, inilah contoh perbedaan dilalatul alfaz sampai dalilnya kepada mereka. Tapi masalahnya kadang kalimat Arab itu kadang memiliki 2 makna yang berbeda, ya padahal satu kata yang sama. Ada yang bisa kasih contoh lain selain ini? Sebenarnya banyak contohnya. Contohnya kalimat la masa. Antum belajar bahasa Arab kan? La masa yalmisu apa artinya? Menyentuh. Tapi kalau ada alifnya la masa yulamisu, itu ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan menyentuh, ada yang berkata bukan menyentuh tapi jima. Wa idza lamastumun nisaa falam tajidu ma'a fatayammamu sa'idan thayyiba. Nah, di sini terjadi 3 mazhab dalam memahami ayat lamasa ini. Kata lamasa ini luar biasa, ini perbedaan pendapatnya. Mazhab pertama mengatakan apa? Wuduknya batal sekadar disentuh walaupun tanpa syahwat. Inilah pendapatnya Imam Syafi'i, karena beliau menterjemahkan lamasa di sini menyentuh, tidak peduli apakah menyentuhnya sengaja atau tidak sengaja, atau dengan syahwat atau tidak dengan syahwat, semuanya sama saja. Yang penting menyentuh. Inilah yang dipegang oleh mayoritas masyarakat kita. Makanya kalau ya yang memegang mazhab ini pergi umroh, tawaf di keliling Ka'bah, ini setengah mati. Karena kadang kita ini disentuh oleh orang, ya kan? Bukan kita yang nyentuh, kita disentuh. Berarti bolak-balik terus berwudu. Dan pernah sempurna itu kita punya tawaf. Kenapa? Setiap mau tawaf, mungkin di tawaf ketiga datang lagi orang lari-lari disentuh kita.
batal lagi wudhu kita. Pergi wudhu lagi, kemudian tawaf lagi, tawaf kelima, sentuh lagi sama orang dari belakang, dari tahu, batal lagi. Jadi kapan selesai kiranya tawafnya itu? Tidak selesai-selesai. Kecuali kalau kita berusaha menghindar betul, ya mungkin bisa selesai. Tapi maksudnya, terlepas dari itu, pendapat yang lebih kuat, bahkan dirojihkan oleh mayoritas ulama, adalah pendapat yang ketiga, yaitu pendapatnya Imam Abu Hanifah. Jadi saya ulang, pendapat pertama pendapatnya Imam Syafi'i, disentuh baik sengaja maupun tidak sengaja, baik dengan syahwat maupun tidak dengan syahwat, itu sama saja, batal wudunya. Pendapat yang kedua pendapatnya Imam Malik dan Imam Ahmad, yaitu batal jika disertai syahwat. Nah, ini beliau menguatkan ayat ini dengan hadis, ya, bahwasanya Nabi mencium istrinya setiap kali sholat, dan mereka sisi pendalilannya adalah seandainya anak muda maka ini bisa batal, kata mereka. Kenapa? Karena Nabi orang yang paling bisa mengontrol diri, sedangkan anak-anak muda kalau mencium istrinya mungkin tergerak syahwatnya, maka bisa batal wudunya. Nah, maka kata mereka ini hanya berlaku bagi orang yang bisa mengontrol syahwatnya. Jadi Nabi mencium istrinya, kata mereka tidak batal karena kenapa? Karena bisa mengontrol syahwatnya atau nafsunya. Nah, itu pendapat yang kedua, Imam Malik dan Imam Ahmad, batal kalau disertai dengan syahwat. Pendapat yang ketiga yaitu pendapat Imam Abu Hanifah. Kata Imam Abu Hanifah, kata masa di sini bukan menyentuh artinya, tapi berjima. Biar disentuh, dipegang sekalipun, tidak batal wudunya. Ya, kita tidak berbicara, bukan arti ini jangan antum paham boleh memegang wanita, ya. Jangan sampai antum salah paham nanti. Ustadz ini katanya boleh pegang perempuan, buktinya Imam Abu Hanifah berpendapat wa iza lamastumun nisa, yang penting tidak apa-apa jadi pegang. Bukan begitu maksudnya. Tidak apa-apa dipegang maksudnya dalam kaitannya tentang hukum batal atau tidaknya apa? Wudu. Adapun berdosa atau tidak dosanya itu masalah lain. Ada hadis lain, hukum menyentuh perempuan ada hadis lain yang membahasnya. Boleh apa tidak menyentuh perempuan? Boleh. Tidak boleh. Ada panggilan masuk. Baik. Jadi intinya bahwa Imam Abu Hanifah mengatakan yang dimaksud di sini adalah kata lamasa bermakna jima. Nah, jima baru batal wudunya. Dan ini yang lebih tepat. Ini dikuatkan oleh Lajnah Daimah, oleh para ulama-ulama zaman sekarang. Inilah pendapat yang lebih kuat. Nah, di sini kita paham bahwa kadang lafaz yang sama dipahami dengan pemahaman yang berbeda. Ini namanya dilalatul alfaz. Jadi terkadang orang bisa saja berbeda pendapat dari dalil yang sama. Ya, sama dalilnya tapi berbeda cara memahaminya. Baik. Kemudian yang berikutnya, ya, masalah penyebab yang karena waktu kita sudah mau habis, ya. Yang ketujuh, ya. Penyebab yang ketujuh. I'tiqadu annahu la dilalata fil hadis. Mereka meyakini tidak ada dalil dari hadis tersebut dalam masalah tersebut. Ini agak mirip dengan yang sebelumnya. Tapi kata Syekhul Islam, beliau mengatakan, wal farqu baina hadza wal ladzi qablahu anna al awwal lam yu'raf jihatul istidlal atau jihatul dilalah. Wa tsani urifa jihatul dilalah lakin i'taqada annaha laysat sahihah. Perbedaannya dengan yang sebelumnya, dia kenapa tidak menganggap ini dalil? Perbedaannya, yang sebelumnya memang tidak ditahu dalilnya, sehingga mereka tidak paham apa maksud dari ayat atau hadis tersebut. Adapun yang ini mereka tahu dalilnya, tapi menganggap dalil tersebut tidaklah sahih. Nah, ini ada rinciannya. Seperti misalnya yang misal an ya'taqida anal ammu khassas laisa bihujjah. Maksudnya seperti mazhab sebagian para ulama yang meyakini bahwa umum yang dikhususkan itu bukanlah hujjah. Nah, ini masalah usul fikih, ya. Mungkin agak berat bagi antum semua, tapi tidak masalah. Ana berusaha memudahkannya untuk antum. Ada dalil umum, ada dalil khusus. Maka dalil umum, ya, berada di keumumannya, dalil khusus berada di kekhususannya.
Artinya masing-masing memiliki pendalilan yang berbeda. Ini adalah cara pandang sebagian ulama. Saya kasih contoh supaya lebih jelas masalahnya. Ada dalil umum mengatakan begini. La sholata atau begini. Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Apabila seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, kata idza dalam bahasa Arab itu yufidul umum, artinya kapanpun salah seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, fala yajlis hatta yusalli rak'atain, maka tidak boleh duduk sampai dia sholat 2 rakaat. Di sini tidak disebutkan kapanpun, kata Nabi. Dibilang Nabi kapanpun dia masuk masjid, dia tidak boleh duduk sampai dia sholat 2 rakaat. Itu namanya sholat apa namanya? Tahiyatul masjid. Nah, ini namanya tahiyatul masjid, sholat untuk menghormati masjid. Kapanpun masuk orang dia sholat tahiyatul masjid. Nah, ada hadis lain mengatakan la sholata ba'dal fajri hatta tatlu asyams wala sholata ba'dal asri hatta taghrub asyams. Tidak boleh orang sholat setelah sholat subuh sampai matahari terbit, dan tidak boleh orang sholat setelah asar sampai matahari tenggelam. Nah, di sini dalilnya jelas bahwa ini waktu terlarang untuk sholat. Bagaimana kiranya kalau ada orang masuk ke dalam masjid di waktu yang terlarang? Katakanlah dia sholat subuh jam 5:30 selesai, lalu dia keluar, ya kan? Kemudian dia pergi keluar, pergi minum kesakannya, kemudian dia ingin kembali lagi untuk murojaah di dalam masjid. Berarti otomatis dia masuk di waktu terlarang untuk sholat, ya kan? Tapi dia masuk ke dalam masjid, apakah dia langsung duduk atau sholat tahiyatul masjid dulu 2 rakaat? Ini waktu terlarang ini, karena nanti isyroknya jam-jam 6 lewat 10 ya, atau lewat 12. Nah, ini dia masuknya 5:30, lewat sedikit. Apa yang dia lakukan? Kalau dia sholat, dia langgar ini hadis, waktu terlarang sholat. Kalau dia tidak sholat, dia langgar juga ini hadis, ya, karena kata Nabi tidak boleh duduk sampai dia sholat 2 rakaat. Nah, apa yang seharusnya dilakukan? Kira-kira berdiri saja sampai matahari terbit. Kira-kira bagaimana? Hah? Sholat saja. Dia datang setelah subuh, dia niatnya tahiyatul masjid meskipun itu ya, waktu terlarang. Berarti dia melanggar Dalam arti lain, tapi kan ini kan kalau sholat tahiyatul masjid kan apalagi menembus semua lihat waktu larangan bisa karena niatnya ceritanya. baik. Kita jawab setelah azan. Azan dulu barangkali, atau belum masuk waktu? Masuk waktu. Kita jawab setelah azan insyaallah. Coba azan dulu. Siapa yang mau azan? Silakan.
Baik, kita lanjutkan sebentar. Berkaitan dengan keumuman hadis tahiyatul masjid, apakah boleh kapanpun? Itu ada perbedaan pendapat. Nah, ini yang kita maksud ini. Penyebab, salah satu di antara sebab ulama berbeda pendapat adalah berbeda dalam menyikapi amul maksus, yaitu umum yang dikhususkan. Sebagian ulama berpendapat bahwa umum itu tidak bisa dikhususkan. Nah, inilah pendapatnya Imam Ahmad, Imam Malik, dan Imam Abu Hanifah. 3 mazhab mayoritas mengatakan pada saat itu dia tidak boleh sholat tahiyatul masjid. Pada saat itu dia tidak boleh sholat sunnah tahiyatul masjid. Adapun pendapatnya Imam Syafi'i, beliau berpendapat amul maksus, umum yang dikhususkan. Maka boleh-boleh saja khusus untuk zawatul asbab, maka diperbolehkan, seperti sholat tahiyatul masjid, yaitu sholat yang memiliki sebab, atau sholat mayit, sholat memiliki sebab, maka walaupun itu waktu-waktu terlarang, maka menurut pendapat Imam Syafi'i itu diperbolehkan. Dan inilah pendapat yang dikuatkan oleh ulama-ulama kita zaman sekarang, ya, ulama-ulama Lajnah Daimah dan yang lainnya, mereka menguatkan pendapatnya Imam Syafi'i. Ya, walaupun mayoritas mengatakan tidak boleh, tapi inilah yang didukung oleh dalil bahwasanya ya tidak ada satupun hadis yang mengkhususkan apa? Sholat tahiyatul masjid. Jadi seolah-olah Nabi mengatakan kapanpun kamu masuk masjid, sholat saja. Seolah-olah bilang begitu Nabi. Lalu bagaimana dengan hadis larangan sholat tadi? Ya, itu maksudnya adalah larangan berlaku untuk apa? Untuk sholat-sholat mutlak yang lainnya, sholat-sholat sunnah mutlak yang lainnya. Adapun sholat yang memiliki sebab, maka itu diperkecualikan. Bisa dipahami? Nah, itu di antara penyebab perbedaan pendapat. Silakan. Tidak mau? Tidak mau. Baik, terakhir, permasalahan terakhir, yaitu sebagian ulama berpendapat bahwasanya al-mafhum laisa bihujjah. Pemahaman dari nas atau dalil itu bukanlah hujjah. Nah, ini ada yang unik ya dari perbedaan pendapat ulama dalam masalah ini. Saya ambil satu contoh saja, yaitu apa yang terjadi di kalangan para ulama kita, perbedaan pendapat dalam memahami hadis Nabi tentang hukum atau cara meminta izin dari seorang gadis untuk menikah. Pernah dengar masalah ini tidak? Kalau janda harus dengan izinnya, harus dia bicara karena dia sudah pernah gagal dalam pernikahannya. Tapi kalau gadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan jelas mengatakan izinnya adalah dengan diamnya. Nah, kembali ke permasalahan yang tadi, bahwasanya di sini ada perbedaan pendapat ulama. Ada ulama yang mengambil zohir ini hadis, katanya yang pentingnya pokoknya harus diam. Kalau bicara berarti dia tidak mengizinkan, walaupun dia bilang saya setuju. Misalnya nih, ada seorang bapak atau seorang saudara laki-lakinya bertanya kepada anak perempuannya atau adik perempuannya, mau menikah? Kata Nabi kan dengan diam saja itu menandakan apa? Mau. Misalnya mau menikah dengan si fulan, misalnya ditanya oleh bapaknya. Nah, maka kalau dia diam saja berarti tandanya mau, karena iznuha sukutuha, ya, izinnya adalah dengan diamnya. Tapi kalau dia bicara bagaimana? Kalau dia bilang saya mau misalnya, kan dibilang Nabi diamnya adalah izinnya. Kalimat diam ini yang menjadi permasalahan. Menurut Ibnu Hazm, kalau dia berbicara maka tidak boleh dinikahkan. Kenapa antum kaget? Memang begitu pendapatnya Ibnu Hazm.
Jadi kalau dia bicara justru tidak boleh dinikahkan. Kenapa bisa? Karena Nabi bilang tanda perempuan gadis mengizinkan dengan cara diam. Berarti kalau dia bicara berarti dipahami bahwa dia tidak mengizinkan atau tidak mau. Artinya apapun yang dia bilang, mau dia bilang saya suka, mau bilang saya setuju, yang penting kalau dia bicara, maka berarti dia tidak boleh dinikahkan. Itu pendapatnya Ibnu Hazm. Artinya pokoknya harus diam. Bagaimana menurut antum ini pendapat ini? Ini pendapat unik ya. Ini ana bacakan langsung dari nasnya, dari kitab beliau, kitab Muhalla jilid 9 halaman 57. Beliau berkata, wa kullu bikrin fala yakunu iznuha fi nikahiha ila bisukutiha fa in sakatat faqad azinat wa lazimaha nikah fa in takallamat birridha au bil mana' au ghairu dzalik fala yanaqid bihadza nikah 'alaiha. Artinya setiap wa kullu bikrin fala yakunu iznuha fi nikahiha, setiap perawan maka izinnya ketika dia ingin dinikahi atau dinikahkan hanyalah dengan diamnya. Jika dia diam maka berarti dia mengizinkan, ya, dan nikahnya menjadi lazim, ya, diwajibkan. Namun jika ia berkata saya setuju atau saya tidak setuju, sama saja ya, baik dia menjawab saya setuju maupun dia bilang saya tidak setuju, maka tidak boleh dinikahkan. Itu perkataan siapa? Ibnu Hazm. Jadi kalau ada seorang bapak bertanya sama anak gadisnya, nak mau nikah sama si fulan, lalu dijawab, iya pak, mau kak menikah dengan si fulan, berarti tidak boleh dinikahkan, kata Ibnu Hazm. Kenapa? Karena kenapa mau menjawab? Mestinya diam saja, kan begitu. Nah, ini sangat menyelisihi kias, sangat menyelisihi akal. Sedangkan kata para ulama mengatakan, kalau seandainya diamnya saja menunjukkan izinnya, apalagi kalau dia mengatakan saya setuju atau saya mau, maka ini menunjukkan lebih boleh lagi. Nah, memang perlu diketahui Ibnu Hazm ini menolak yang namanya kias. Katanya tidak ada kias, kita ambil zahir hadis saja. Kalau diam kata Nabi izinnya, ya diam adalah izinnya, tidak boleh kita terjemahkan yang lainnya. Padahal tidak begitu juga pemahamannya. Kalau seandainya diamnya adalah izinnya, kalau seandainya dengan diam saja dikatakan dia mengizinkan, apalagi kalau dia mengatakan saya mau, lebih diizinkan lagi berarti. Nah, inilah ya diantara faedahnya kita tahu ini. Jangan kita membeo, membabi buta saja. Kayak kemarin orang yang membeo masalah musik, Ibnu Hazm berkata ulama besar, betul ulama besar. Coba kalau antum mau ikuti pendapat Ibnu Hazm. Tahu enggak pendapat Ibnu Hazm rahimahullahu taala dalam masalah nazar? Bagaimana batas yang boleh dinazar dari perempuan? Tahu nazar artinya nazar? Antum masih kecil-kecil semuanya. Nantilah agak besar-besar sebagian sudah mengerti apa itu nazar. Ya. Coba cari pendapat Ibnu Hazm tentang masalah nazar, antum akan lebih kaget lagi. Ada yang tahu? Bukan cuma leher, seluruh anggota tubuhnya. Itu pendapatnya Ibnu Hazm. Ya, yang penting ya da'u ila nikaiha. Ya, yang memancing atau mengajak seseorang untuk menikahi perempuan tersebut. Tapi tidak usah kita bahas itu. Intinya bahwa dengan mengetahui seperti ini, kita bisa ya lebih semangat lagi untuk belajar dan mencari kenapa ulama bisa berbeda. Lalu setelah itu kita cari lagi yang mana dari perbedaan ini yang lebih kuat pendapatnya. Setelah itu kita cari lagi apa balasan atau bantahan atau jawaban terhadap pendapat-pendapat yang menyelisih ini. Kalau antum sudah melewati 3 tahap ini, baru antum menjadi seorang penuntut ilmu yang bagus. Tapi kalau antum cuma bilang, ulama fulan mengatakan ini, cuma baru sampai di level ini, antum baru masih muqallid namanya. Antum masih level orang awam. Tapi kalau sudah level 3 ini antum lewati, insya Allah suatu saat antum menjadi level penuntut ilmu dan antum ya akan berputar mengikuti perputarannya dalil, tidak lagi ya taklid buta, tidak lagi membeo, tapi sudah memegang dalil yang kuat yang bisa antum pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Barangkali ini yang bisa untuk kita bahas pada pertemuan ini. Insya Allah penyebab-penyebab yang lainnya kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Sekiranya kalau ada yang mau ditanya, silakan kita buka bareng 1 menit 2 menit, 1-2 pertanyaan.
Kalau tidak ada, kita cukupkan dulu sampai di sini. Silakan. Ada yang mau bertanya? Berkaitan dengan materi kita hari ini atau yang lainnya? Saya mau bertanya tapi di luar materi mengenai, kalau tidak salah tadi yang bawakan materi ini soal memberi salam sampai 3 kali. Bagaimana status seperti itu atau yang antar paket? Kita sudah salam sampai 3 kali terus jawab gimana sih? Baik. Bagaimana hukumnya ya ketika kita sudah datang dari jauh-jauh ya sebagai pengantar paket misalnya, mungkin bolak-balik, itu sangat merugikan ya, terutama bagi kurir. Apakah boleh kita melanggar ini hadis? Pertama, hadis ini tidak ada pengecualiannya, berlaku umum untuk siapa saja, baik untuk kurir atau siapapun. Nah, tapi ada kaedah-kaedah ya dari kaedah fikih disebutkan oleh para ulama kita, yaitu la harama ma'ad darurah wala makruha ma'al hajah wala al wajib ma'al ajaz. Ada 3 itu. Tidak ada namanya darurat, tidak ada namanya haram kalau disertai darurat, tidak ada yang namanya makruh kalau seandainya disertai dengan betul-betul hajat dan keperluan, dan tidak ada namanya hukumnya wajib kalau seandainya tidak mampu melakukannya atau lemah melakukannya. Nah, berkaitan dengan ini, kalau seandainya masuk di dalam area kaidah ini, umpamanya dia seorang kurir yang diberi tugas amanah untuk menyampaikan barang dan dia memiliki pekerjaan yang lain selain mengantarkan barang, maka ini masuk dalam kategori hajat. Maka la makruha ma'al hajah. Ya, dia boleh melanggar hadis ini ya ketika memang diperlukan, statusnya diperlukan. Tapi kalau seandainya statusnya masih boleh, masih bisa atau masih memungkinkan tanpa mengganggu pekerjaannya yang lain, misalnya dia kembali untuk beberapa saat setelah minta izin 3 kali dan tidak mengganggu pekerjaannya yang lain sebagai kurir, maka kita katakan al-aula al-baqa' mal asal, yaitu ya tetap mempertahankan hukum asal. Hukum asalnya hanya boleh sampai 3 kali saja. Tapi kalau seandainya memang dibutuhkan, maka boleh keluar ya dari hadis ini dan tidak mengapa insyaallah taala. Ada di sampingnya tadi mau bertanya juga? Enggak jadi. Pertanyaan terakhir kalau masih ada. Ya, berkaitan dengan perempuan mengikat rambutnya ketika sholat, ada hadis berkaitan dengan tentang hukum makruhnya seseorang mengepang rambut ketika sholat. Tapi itu berlaku untuk laki-laki. Ya, bagi laki-laki yang mungkin agak panjang rambutnya, itu tidak boleh dia mengepang rambutnya. Tapi bagi perempuan, wallahu alam, sebatas pengetahuan ana, itu tidak mengapa. Kalau seandainya dengan rambutnya yang panjang, kalau diulurkan bisa kelihatan, bisa keluar. Tapi kalau seandainya tempat tersebut, misalnya tempat yang tidak khusus untuk perempuan, misalnya memungkinkan laki-laki melihatnya, maka semestinya mengepang rambut bagi perempuan itu dihindari, karena ada hadis khusus yang mencela tentang perempuan yang mengepang rambutnya. Al-ariyatun kasiyatun mumillat ru'usunna ka'aznabil baqar. Jadi wanita yang berpakaian tapi telanjang
berjalan berlengang-lenggok dan rambut mereka seperti punuk unta. Itu maksudnya itu sanggul. Nah, maka seperti hukum asalnya itu perempuan itu tidak boleh seperti itu kalau di hadapan siapa? Laki-laki. Nah, wallahu a'lam. Baik, saya kira cukup. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di pertemuan yang lain. Subhanallahi wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.